Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya luar biasa karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Dia menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Shalom buat semua yang ada di Indonesia, dari pulau-pulau dan juga yang ada dari Indonesia Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Apapun badai hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati. Ketika kita mau terus bersandar kepada Tuhan, ketika mau terus berharap pada Tuhan, maka Dia sumber kekuatan di hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau tetap berkata, Tuhan, sekalipun badai sedang menghantam hidup kami, kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Kami pasti bisa melewati semua perkara di hidup ini. Karena Tuhan itu setia dan adil dan Dia tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami sebagai manusia. Kami mau perkatakan iman kami malam hari ini Tuhan, bahwa bersama Engkau kami tenang dalam setiap situasi. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau sumber ketenangan kami. Apapun badai persoalan yang sedang kami hadapi, Kau sanggup memberi kekuatan bagi hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Bahkan mungkin di saat hari-hari ini ada di antara kami yang berkata kami sudah lemah Tuhan. Hari ini kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau. Di saat badai bergelora, kami mau tetap berjalan bersama Tuhan, terbang bersamamu Bapa, seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai. Demikianlah orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, kami mau terbang bersama Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengatasi persoalan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah
nyanyi pujian ini saudara dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Dengan lebih sungguh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan, Kau Tuhan sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat pada firman Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami adalah menuruti firman Tuhan. Bagian kami adalah taat kepada firman-Mu Bapa. Sampai kami melihat campur tangan dan mujizat Tuhan menyertai hidup kami. Ini ungkapan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau taat, kami mau menggenapi firman dengan menjadi pelaku-pelaku yang taat kepada kebenaran. Mari perkatakan malam hari ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman perkatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah taat melakukan firman-Mu Bapa. Maka Engkau Tuhan yang sanggup bekerja menolong kami. Karena sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Karena sesungguhnya bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tapi seringkali dosa dan kesalahan kami yang menghambat mujizat Tuhan terjadi.
Karena itu bagian kami adalah taat pada firman, menggenapi, melakukan semua yang Tuhan sudah tuliskan dan perintahkan bagi kami. Kami mau Tuhan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Katakan, mampukan setiap kami Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup di dalam pertobatan Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau Yesus. Kami mau Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami bertahan. Bahkan ketika badai hidup menerpa, kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Waktu kami taat, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan, melintasi badai hidup, melintasi segala yang mustahil. Tuhan yang berkata dan Engkau yang berjanji, bersama dengan firman-Mu kami akan melihat mujizat campur tangan Tuhan. Dengan sayap-Mu itu yang menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami. Oh, pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Yes Lord Jesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Oh, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, oh,
menantikan terbang tinggi. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat angkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami nanti-nantikan. Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang tinggi seumpama burung Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang menopang kami. Karena sayap-Mu Tuhan yang membawa kami naik dan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang berserah kepadamu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Lebih lagi katakan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu Tuhan. Oh, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami begitu terbatas dengan kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang sanggup membawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kami sayap kekuatan-Mu untuk boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup di hidup kami. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan melihat penyertaan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kuduskan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Firman Tuhan sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang kelima. Namun sebelumnya saya ingin kita mendengarkan satu kesaksian dulu. Ya, shalom. Ya, shalom ibu saya, Ibu Ana. Saya mau bersaksi ya, kemarin hari Senin saya baru selesai operasi mata katarak.
Pagi itu saya baru mau periksa di rumah sakit Jakarta. Waktu dokter periksa, katanya mata saya kataraknya sudah tebal sekali dan semoga saja saraf matanya tidak lepas dari matanya. Sebab kalau sudah lepas dari matanya maka tidak ada guna lagi dioperasi, sama saja tidak akan ada hasil. Jadi harus di USG. Saya berdoa minta Tuhan jamah. Pas habis USG dokter bilang syukur ibu syarafnya masih melekat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ajaib ya, dan langsung dokter bilang besok operasi. Tapi ibu harus periksa lab dulu. Hasil periksa lab belum bisa operasi karena leukositnya tinggi. Ibu besok harus ke internis, padahal sudah dijadwalkan besok operasi, pagi langsung ke internis. Tekanan darah tinggi sekali dan dokter internis bilang saya akan dikasih obat yang ditaruh di bawah lidah. Kalau tidak turun juga maka saya dikasih 2 kali minum. Minum pertama kali malah lebih tinggi dari awal. Lalu setelah minum yang kedua kali, habis minum saya masuk ke toilet dan saya berdoa. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku, saya menyerahkan ya hidupku. Saya bilang dalam doa, Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya kalau Tuhan yang buka jalan tidak ada yang bisa menutup. Saya serahkan semua kepada Tuhan, Dia yang berbicara, yang berperkara. Tuhan yang beracara dan berperkara, Tuhan yang pegang kendali. Sesudah itu saya ditensi yang kedua kali dan puji Tuhan dari tensi 188/90 turun menjadi 155/88. Suster bilang ibu jadi dioperasi, langsung ke ruang isolasi, persiapan mau operasi. Saya tanya, operasinya lama enggak sus? Katanya enggak, paling 15 menit. Dan ternyata perkiraan suster meleset karena operasinya hanya 7 menit sudah selesai. Haleluya, benar kata firman Tuhan, apa yang kita minta Tuhan pasti akan memberikan dan apa yang kita harapkan. Padahal dari awal baru mau masuk ke rumah sakit saya udah niat mau telepon pendeta. Tapi niat saya urung. Saya ingat khotbah Ibu Debbie tiap malam di mesbah doa berkata jangan telepon pendeta. Berdoa sendiri, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, imani. Terima kasih Ibu Debbie lewat ya mesbah doa kita dikuatkan agar sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan dan juga seluruh keluarga. Iya, terima kasih Ibu Ana Magido ya. Kami percaya, saya percaya Ibu terus dalam pemulihan Tuhan dan ya apa yang tidak pernah kita dengar terlihat itu yang Tuhan sediakan ya, dan semuanya sudah selesai berjalan baik dan lancar, puji Tuhan ya. Saudara, mari kita terus berharap dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-6 sekarang ya. Firman Tuhan, Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-6, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Saudara, kemarin kita sudah membaca firman Tuhan berkata ya, Tuhan menyuruh untuk mencari di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di Yerusalem. Masih adakah orang benar yang masih mau hidup dalam keadilan dan kebenaran? Tuhan berkata jika masih ada seseorang saja maka Tuhan akan mengampuni kota itu. Tetapi tidak ditemukan saudara, sehingga murka Tuhan akhirnya turun dan firman Tuhan bahkan di sini berkata ayat yang ke-6, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Serigala dari padang, ya macan tutul dari pinggir kota-kota mereka. Ya setiap orang yang keluar akan diterkam sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatan besar sekali. Saudara, ini berbicara tentang kebinasaan dan kematian. Ketika seseorang terus hidup dalam dosa, ya pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan dan terus melakukan kesesatan di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang murka. Mari kita mau bertobat sungguh-sungguh untuk hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Ayat 7 berkata,
Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka bersinah dan bertemu ke rumah persundalan. Ya, saudara, Tuhan menganggap orang-orang ini bertanggung jawab atas dosa anak-anak mereka. Karena anak-anak telah mengikuti teladan orang tua mereka, dosa karena menyesatkan orang lain, khususnya anak-anak kita, melalui teladan kita merupakan dosa yang atasnya Allah akan menganggap kita bertanggung jawab. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan itu marah ketika melihat anak-anak mereka itu melakukan kenajisan dan percabulan. Tuhan berkata ya bahwa ya mengapa engkau anak-anakmu melakukan meninggalkan aku ya dan bersumpah demi yang bukan Allah. Ini adalah tugas kita para orang tua untuk terus membawa anak-anak kita dekat pada Tuhan sehingga mereka terhindar dari segala dosa dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ya firman Tuhan jelas berkata anak-anak adalah tanggung jawab orang tua bahkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita semua tanggung jawab ketika kita memiliki anak, itu artinya kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu pertumbuhan rohani anak-anak kita, kedewasaan mereka itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya Tuhan mau agar kita ini menjadi orang tua yang menasihati anak-anak kita supaya mereka hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan berkata, lihat anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah mereka aku kenyangkan, mereka tuh bersinah dan bertemu ke rumah persundalan. Ya Tuhan tidak ingin saudara melihat ya ada anak-anak yang hidupnya hancur dan meninggalkan Tuhan, dan itu kita orang tua akan dimintai pertanggungan jawab. Karena itu sebagai orang tua kita ini harus sungguh-sungguh ya menjadi teladan di dalam keluarga, dan kita harus menjadi mewariskan warisan iman kepada anak-anak kita ya. Karena di dalam ayat ini Tuhan menganggap ya orang-orang itu bertanggung jawab atas dosa anak-anak mereka. Ya kenapa? Karena anak-anak itu ya dipercayakan Tuhan untuk dididik dan dibawa dalam takut akan Tuhan. Dan karena itu kita semua para orang tua kita bertanggung jawab ya. Karena itu teruslah jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk terus menasehatin anak-anak kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Ya selama mereka masih bisa diajar, mari kita terus mengajar mereka saudara ya. Ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata ayat yang ke-8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Ayat 9, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku karena bangsa yang seperti ini? Ya Tuhan itu murka melihat dosa dan dosa dan dosa dan dosa yang terus dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan anak-anak mereka. Ya dikatakan anak-anak mereka itu sudah seperti kuda-kuda jantan ya yang meringkik menginginkan istri sesamanya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa percabulan, kenajisan. Karena itu kita mari terus berdoa saudara ya, supaya dalam hidup ini kita mau terus mengejar kekudusan ya, bertobat kalau ada bapak-bapak yang masih suka melakukan kenajisan percabulan. Bertobat kalau ada istri-istri juga yang masih hidup dalam ya perselingkuhan. Saya bersyukur hari-hari ini saya banyak sekali menerima WA ya dari istri-istri yang akhirnya pengakuan ya, ada yang ya sudah melakukan kesalahan dengan mantan pacarnya akibat suami yang ya sudah lagi tidak memberikan perhatian dan kasih sayang. Demikian juga ada begitu banyak bapak-bapak yang sekarang mau bertobat dan meninggalkan setiap dosa kenajisan. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Ya saudara, hidup ini singkat dan kita tidak boleh bermain-main. Mari kita menghormati Tuhan ya. Kenapa? Karena ibadah yang sejati itu bukan hanya waktu kita nyanyi. Kemarin kita sudah baca di ayat yang sebelumnya Tuhan berkata, dari mulut mereka masih memuji aku. Mereka masih berkata demi Tuhan yang hidup. Tapi ternyata kelakuan dan perbuatan mereka itu jauh dari pertobatan. Mari kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan saudara, dan berkata, Tuhan kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang terus memuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat perkataan
perkataan dan tingkah laku kami. Biarlah itu semua saudara boleh menjadi teladan di tengah keluarga. Suami-suami hidup takut Tuhan, istri hidup takut Tuhan, dan kita dihindarkan dari dosa-dosa kenajisan yang seperti ini karena Tuhan marah. Ayat 9, masakan aku tidak menghukum ya mereka karena semuanya ini, demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Ayat yang ke-10, naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah cabang-cabang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara lihat ya, ketika Tuhan itu murka, kebun anggur berbicara tentang penghasilan, tentang berkat, tentang sumber keuangan bangsa itu. Dari kebun anggur mereka dapat uang yang dijual, akhirnya mereka hidup dari sana. Ketika Tuhan tidak lagi berkenan ada seseorang, kita berkata, ya Tuhan memerintahkan untuk pergi ke kebun anggur, rusakkan. Ya, akan dirusak kebun-kebun anggur itu berbicara tentang mata pencaharian. Buanglah carang-carangnya, kata Tuhan. Ya, buanglah pokok-pokok anggurnya. Ya, sebab itu bukan kepunyaan Tuhan. Tuhan menginginkan saudara hidup yang sungguh-sungguh kita persembahkan bagi Dia dalam kebenaran. Bagi Tuhan memberkati usaha kita, pekerjaan kita itu terlalu mudah. Ya, tetapi waktu kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut Tuhan, sehingga berkat yang kita miliki itu juga kita kembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tidak kita pakai untuk berfoya-foya bagi diri kita sendiri. Ya, kita menjadi berkat dan kita ini menghidup di dalam perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena ketika perkenanan Tuhan itu diambil dari seseorang, maka ayat ini berkata Tuhan menyuruh untuk pergi ke kebun anggur mereka, merusakkan setiap kebun-kebunnya, ya, menghancurkan semua pokok-pokok anggurnya supaya tidak lagi bisa berbuah. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang ada di ujian-ujian, ya, di masa-masa ya ujian di mana Tuhan mengizinkan mungkin mata pencaharian, kita kehilangan pekerjaan atau kita kehilangan sumber penghasilan. Mari kita berdoa dan berlutut di kaki Tuhan. Ya, mari kita perkatakan, Tuhan, hidup kami hanya milik-Mu. Dan ketika Tuhan juga mempercayakan pekerjaan kepada kami, biar itu semua menjadi milik Tuhan untuk kepunyaan Tuhan. Seringkali ketika orang diberkati, dia lupa, saudara. Ketika seseorang berlimpah harta benda, mereka seringkali lupa akan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka itu diberkati untuk menjadi berkat dan untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Dan sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan seringkali pokok anggur mereka itu dihancurkan, kebun anggur mereka dihancurkan. Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-11, sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan menuntut kesetiaan saudara dari saudara dan saya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang mau terus hidup dalam perkenanan, yang mau terus hidup dalam kebenaran, yang mau terus berjuang ya bagi kepentingan Tuhan. Mari kita mau setia, apapun goncangan, apapun tantangan, apapun pencobaannya, kita mau terus berkata, kami mau setia Tuhan. Ya, karena ayat ini berkata, Tuhan itu berkata, ya, di sini Tuhan mencari orang-orang yang setia, sebab kaum Israel, kaum Yehuda sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tapi waktu kita hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan kita, memulihkan rumah tangga kita. Ya, saya melihat orang-orang yang mau mengalami perubahan, orang-orang yang mau dipulihkan, mereka melihat campur tangan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Mereka memungkiri Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, iya, ayat yang ke-12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Saudara, ya, firman Tuhan berkata, mereka memungkiri Tuhan.
Ya, mereka orang-orang yang tidak percaya akan murka Tuhan, akan penghukuman Tuhan, hati-hati. Itu sama dengan sikap memungkiri Tuhan. Bangsa itu berkata dengan sombongnya, ya mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak akan berbuat apa-apa. Ya, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Ayat yang ke-13. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Ya, saudara yang terkasih, ya mengerikan sekali. Ketika kita bersikap terhadap Tuhan, ya hanya menganggap Tuhan itu tidak akan menghukum, Tuhan itu ya tidak akan pernah ya memberi murka kepada manusia. Wah, tidak akan apa-apa, biar kita hidup kayak begini juga nggak ada murka Tuhan. Buktinya juga dari dulu saya berdosa, nggak pernah itu saya mengalami. Hati-hati. Itu adalah sebuah sikap memungkiri Tuhan, atau memungkiri itu sama dengan apa? Tidak mengakui Tuhan. Ya, mereka memungkiri Tuhan. Ya, mereka berkata dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi itu akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Ayat 14. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Iya, saudara yang terkasih, ya. Karena firman itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dihormati oleh bangsa Israel, oleh kaum Yehuda, Yerusalem, Tuhan itu murka. Ya, mereka berkata para nabi akan menjadi angin sebab firman Tuhan tidak ada lagi pada mereka. Ya, karena itu firman Tuhan juga, saudara. Mari kita sebagai orang percaya biar ada firman terus dalam mulut kita, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, para nabi, para imam. Kita harus sungguh-sungguh memberitakan kebenaran yang benar. Ada firman yang benar yang keluar dari mulut kita, supaya Tuhan itu tidak murka. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam ya perkenanan Tuhan, dan kita sungguh menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan bangsa ini, mengingatkan orang-orang untuk bertobat. Ayat 14 berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataanku menjadi api dalam mulutmu. Ya, kepada Yeremia dikatakan, dan bangsa ini akan menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Mengerikan, saudara, ketika firman Tuhan kemudian menjadi sesuatu yang mendatangkan ya kebinasaan. Kenapa? Firman akan menjadi api dan mereka menjadi kayu bakar. Maka firman itu akan membakar habis hidup mereka. Ingat, kita akan diadili oleh firman Tuhan. Kita akan diadili oleh setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu ya dan amin, dan tidak akan pernah ditarik kembali. Karena itu, saudara, mari kita mau sungguh-sungguh lebih lagi mencintai Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh lebih lagi dekat kepada Tuhan. Ya, karena itu biar kita mau terus berkata, Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau hidup menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau bermain-main lagi. Kami mau mengejar kekudusan hidup kami, dan kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini, supaya kami tidak tertinggal. Satu saat nanti ketika Tuhan datang kembali, kami kedapatan sebagai orang-orang yang tidak bercacat celah. Mari kita renungkan firman ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk dibenarkan. Engkau yang memerintahkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Keluarlah Engkau, jangan kena pada yang najis, sucikanlah hidupmu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menggenapi semua firman yang Tuhan ucapkan bagi kami dengan cara melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Mampukan setiap kami untuk terus mengerjakan keselamatan ini, agar hidup kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi firman Tuhan dengan cara taat kepada firman Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat, patuh kepada firman Tuhan, menjauhi kenajisan, menjauhi sesuatu yang tidak kudus, dan mengejar kesucian dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami mau berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus memampukan kami, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Jagai hidup kami terus dalam kekudusan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua berkenan dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga, anak-anak, suami, istri, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan karena kami semua menjadi pelaku firman. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami bawa Tuhan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas keluarga kami. Biar Tuhan menjamah dan melawat semua anggota keluarga ini. Sesuai dengan perkenanan-Mu kami boleh hidup ya Bapa. Anak-anak kami dalam studi mereka diberkati, kuliah mereka diberkati, pekerjaan diberkati. Bahkan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan akan dipertemukan untuk menggenapi rencana-Mu. Berkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, biar mereka boleh semakin terus hari, semakin hari boleh semakin ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat. Bahkan mungkin itu juga kami sendiri yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Sakit apapun juga Bapa, tubuh kami diciptakan sehat, kami diciptakan dengan segala yang terbaik. Karena itu kami berdoa malam ini, jadilah sesuai dengan iman kami. Kami percaya kami sehat untuk memberitakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit penyakit datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau menyembuhkan jiwa kami Tuhan, agar dalam jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami ada ucapan syukur bagi Tuhan senantiasa. Kami berdoa segala roh-roh kuasa jahat yang coba mengganggu keluarga kami, bahkan mungkin yang diam di rumah kami ikat, patahkan, hancurkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Rumah kami dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami, bahkan anggota keluarga kami yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah keterikatan dengan dosa yang ingin dilepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, rokok, bahkan yang terikat dengan game online. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Yang masih menyimpan akar pahit, kebencian, dendam, kekecewaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuduskan hati dan hidup kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang kudus Bapa. Semua Tuhan mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba berdoa. Semua yang sudah kirim SMS, WA, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Namun kami percaya Tuhan yang sudah sanggup menyembuhkan, yang melepaskan setiap mereka Bapa, bahkan memberikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan juga untuk tanah di mana kami dilahirkan, di atas bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi sehingga jiwa-jiwa boleh dituai. Hamba berdoa Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Roh Kudus yang sanggup membebaskan, Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan orang-orang akan dosa. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kekerasan
kekerasan hari-hari ini yang mungkin terjadi, segala pemberontakan, segala tindakan anarkis atas bangsa ini. Kami tahu ada roh-roh yang mengendalikan manusia. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa roh jahat yang mengendalikan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus Engkau melawan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, terus ada dalam kendali Tuhan, melakukan yang terbaik. Tuhan yang mengokohkan mereka, bahkan Tuhan juga memberi hikmat bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet di bawah yang ada, yang melaksanakan setiap tugas, bahkan MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan Engkau juga terus memberkati TNI, Polri yang ada di garis terdepan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat untuk terus menjaga NKRI dalam keutuhan-Mu Bapa. Kami berdoa terus memberkati tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Lakukan semua yang terbaik Bapa. Lewat pandemi ini banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi menjelang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Kami mau fokus mengejar perkenanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di negara-negara luar juga, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, mereka yang terus setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang rindu punya keturunan, memiliki bayi, anak perjanjian, Tuhan berikan kehamilan yang datang dari Tuhan. Semua kami yang punya persoalan apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap kenalan atau saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tetaplah kuat, bersemangat dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Shalom.